Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstipasi. Nah, apa sih itu konstipasi? Konstipasi adalah suatu gejala bukan penyakit di masyarakat, biasa dikenal dengan sembelit, yang merupakan suatu keadaan sukar atau tidak dapat buang air besar, feses yang keras, rasa buang air besar tidak tuntas, atau jarang buang air besar. Patofisiologi dari konstipasi adalah ketika serat yang dikonsumsi sedikit, kotoran akan menjadi kecil dan keras. Konstipasi akan timbul di mana dalam proses defekasi atau feses tidak mengalami proses pencernaan dan tidak dikeluarkan oleh anus, maka terjadi tekanan yang berlebihan di usus besar atau kolon dan keluar dari otot, membentuk kantong kecil yang membengkak di saluran pencernaan atau divertikula. Adapun gejala konstipasi yaitu yang pertama, perut terasa kaku dan penuh. Yang kedua, tubuh tidak fit, kurang nyaman, dan lesu. Yang ketiga, lebih sering buang angin yang berbau busuk daripada biasanya. Yang keempat, feses terasa sulit dikeluarkan saat buang air besar. Yang kelima, kurang percaya diri akibatnya aktivitas terganggu. Etiologi konstipasi. Yang pertama, pola makan buruk. Yang kedua, gangguan mental. Yang ketiga, mengabaikan keinginan buang air besar. Yang keempat, kebiasaan buang air besar tidak teratur. Yang kelima, kurang cairan atau minum. Yang keenam, kurang aktif bergerak. Yang ketujuh, penyakit pada usus atau rektum. Terapi farmakologi. Yang pertama, obat pencahar stimulan. Obat ini akan merangsang terjadinya kontraksi usus. Contoh obat Bisakodil. Indikasinya untuk mengatasi konstipasi dan mengosongkan isi perut. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap Bisakodil. Efek sampingnya, rasa tidak nyaman atau nyeri di perut, diare, mual, muntah, dan pendarahan pada saat buang air besar. Dosisnya untuk anak-anak di atas 10 tahun hingga dewasa 10 mg dalam bentuk tablet di malam hari sebelum prosedur dilakukan. Peringatan, hindarilah konsumsi makanan manis seperti kue atau permen karena dapat memperburuk gejala konstipasi. Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis setelah menggunakan Bisakodil, segera temui dokter. Yang kedua, obat pelembut tinja. Obat ini berguna untuk menarik cairan di dalam usus agar tinja menjadi lembut dan mudah untuk dikeluarkan. Contoh obatnya itu Dokuset. Obat Dokuset ini mempunyai indikasi untuk mengatasi sembelit. Kontraindikasinya itu, jangan menggunakan Dokuset jika nyeri perut, mual, muntah, dan sumbatan usus. Efek samping dari obat ini yaitu diare, frekuensi BAB yang meningkat, dan kram perut. Dosis dari obat ini, dewasa dan anak-anak yang berusia di atas 12 tahun mengonsumsi 50-300 mg sekali sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Peringatan, jangan menggunakan Dokuset bila mengalami mual, muntah, sakit perut yang parah, atau terdapat gejala penyakit usus buntu. Beritahu dokter bila dalam 2 minggu terakhir mengalami perubahan pada frekuensi buang air besar atau BAB. Yang ketiga, obat pencahar osmotik. Obat ini akan meningkatkan jumlah cairan dalam usus, sehingga feses akan lebih lunak, sehingga merangsang usus untuk mendorong tinja keluar. Contoh obatnya laktulosa, di mana laktulosa ini memiliki indikasi yaitu untuk mengatasi konstipasi
atau sulit buang air besar. Kontraindikasinya, pasien diet rendah galaktosa. Efek sampingnya, dehidrasi, mual, muntah, kram perut, dan kembung. Dosisnya yaitu 15 mili oral sekali sehari. Dengan peringatan, hati-hati dalam menggunakan laktulosa bila sedang atau pernah menderita diabetes dan gangguan elektrolit. Yang keempat ada suplemen serat. Obat ini akan menambah massa pada tinja. Contohnya, kalsium polikarbopil. Kalsium polikarbopil diindikasikan untuk perawatan sembelit dan kondisi lainnya. Kontraindikasinya, hipersensitivitas pada kalsium polikarbopil. Efek sampingnya, kram perut, dubur pendarahan, sakit perut, dan kembung. Dosisnya, mohon konsultasi dengan dokter atau apoteker Anda atau merujuk pada kemasan produk. Adapun terapi non-farmakologi yang pertama yaitu terapkan pola makan sehat dan seimbang. Yang kedua, perbanyak minum air putih minimal 10 gelas atau 2 liter per hari karena air membantu proses pencernaan makanan. Yang ketiga, biasakan buang air besar setiap hari dan jangan ditunda-tunda. Yang keempat, lakukan olahraga secara teratur untuk memperlancar metabolisme dalam tubuh. Yang kelima, biasakan mengonsumsi makanan dan berserat secara teratur untuk memperlancar transit di dalam usus. Pada kasus konstipasi ini, kami akan mengangkat kasus seorang kakek yang bernama Evard yang berumur 65 tahun dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah. Kakek mengatakan bahwa sudah seminggu belum BAB. Biasanya kakek bisa BAB 3 hari sekali. Sejak saat itu, kakek tidak pernah menghabiskan porsi makan sehari-harinya karena kurang nafsu makan. Setelah dikaji inspeksi, terdapat pembesaran abdomen, dan saat dipalpasi, ada impaksi feses. Untuk pengobatan pada kasus tersebut dapat diberikan Dulcolax Suppo, diberikan sekali sehari pada malam hari sebelum tidur, dimasukkan dalam dubur atau anus untuk memperlancar buang air besar pada pasien tersebut. Ibuprofen 3 kali 1 untuk menghilangkan nyeri atau kram yang dirasakan pasien tersebut. Adapun pengobatan non-farmakologi yang dapat dilakukan pasien yaitu mengonsumsi air putih minimal 8-10 gelas satu hari, meringankan frekuensi olahraga, dan tidak mengabaikan keinginan ketika ingin buang air besar. Demikian penjelasan mengenai konstipasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.